Halo sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini, dan hari ini kita akan memberikan sedikit informasi ya. Ini dilema karena kita dikomplain oleh user ya, atau pemilik HP. Karena begini, kebanyakan harga spare part di masa pandemi ini kan memang luar biasa, kenaikannya luar biasa ya. Contohnya ini di depan saya ini sudah banyak yang sudah kita ganti ya. Untuk LCD-nya ada beberapa biji. Ini ada Samsung, setelah itu ada Vivo, ada lagi ini Xiaomi. Dan dilemanya gimana? Begini guys, untuk di masa pandemi ini perlu para user ketahui ya, ini kenaikan harga LCD ini luar biasa, bahkan mendekati 50%. Contohnya saja yang membuat teknisi kebingungan nih begini guys. Saya baru saja tadi itu mengganti LCD itu Xiaomi A3s, sedangkan harga barunya Xiaomi A3s ini kan 1.350.000 ya. Dan harga secondnya itu berapa? Harga secondnya itu sekitar ada di kisaran 800 sampai 900. Sedangkan HP itu digunakan untuk belajar, untuk anak-anak, LCD pecah atau ngeblank harus diganti LCD. Yang tadinya sebelum masa pandemi, ini harga LCD-nya saya kasih tahu ya, modalnya ada di kisaran 190. Paling mahal adalah 200.000. Itu untuk harga LCD. Untuk teknisi, ini cara ngambil keuntungannya gimana? Oke, kita buka-bukaan. Teknisi itu ngambil keuntungannya adalah seharga LCD. Artinya kalau harga LCD-nya itu modalnya 300, maka akan dicas ke user itu 400. Loh kok mahal? Ya, karena kebanyakan HP itu adalah kompleks masalahnya. Yang namanya elektronik, kadang-kadang ganti LCD belum diapa-apain itu baru dilepas baterai itu sudah konslet. Bukan masalah kita profesional atau enggak ya, tapi yang namanya rezeki kadang-kadang itulah, kalau memang bukan rezeki kita ya kadang-kadang malah kita tekor. Atau mungkin seperti sobat project service ketahui ya, semua spare part yang namanya LCD atau apapun bentuknya, kalau sudah diganti dan nggak original, itu kualitasnya kemungkinan nggak ada 60% dari kualitas aslinya. Kalau aslinya mungkin mempunyai kualitas 100%, maka yang sudah gantian itu cenderung lebih rentan terhadap pecah ya. Kadang-kadang setelah diganti LCD, walaupun HP itu normal, jatuh sedikit saja itu sudah pecah itu. Jadi proses pemasangannya pun rumit. Kadang-kadang kita coba di tempat distributor itu LCD dalam keadaan oke, kita coba semuanya normal, dan setelah dilem itu kadang-kadang ada garis, ada blank. Tentunya di sini untuk user kan nggak mau kalau sudah garis kan, karena merasa bayar kan nggak mau. Jadi kita harus beli lagi karena dari distributor itu tidak ada garansi. Sekali lagi tidak ada garansi. Ini sebenarnya satu dilema juga dalam kita memberikan pelayanan ke user. Kok harga LCD-nya mahal sedangkan kualitasnya buruk? Ya, kita akui semua LCD yang gantian kualitasnya sangat buruk. Bukan hanya jelek, sangat buruk. Mungkin sekedar jatuh dari kasur itu sudah pecah. Dan itu biasanya para teknisi itu hanya memberikan garansi selama 1 minggu selain pecah. Dan kadang-kadang juga baru dipakai 2 hari sudah ngeblank. Apakah pernah ngalamin seperti itu? Bukan pernah lagi, dan itu cukup sering. Karena memang kualitas LCD itu. Makanya untuk teknisi, untuk menghindari untuk menghindari kerugian, kalau harga LCD-nya 200, maka ngecasnya 400.000. Itu tolong dimaklumi bagi para user. Dan sekarang di masa pandemi ini suatu hal yang sangat lucu tidak sebenarnya, geblek juga tidak, tapi gimana ya, mendekati goblok sebenarnya. Kalau dibilang goblok enggak juga, karena pandemi ini memang menghancurkan seluruh ekonomi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, terlebih di tukang servis ya. Hubungannya apa?
Seperti yang saya bilang di awal, harga LCD A3s yang awalnya sebelum pandemi itu modalnya 195 atau bahkan sampai 200. Sekarang modalnya itu 350. Coba naiknya bisa sampai 150. Sedangkan kalau kita cas ke user itu misalnya 350 kali 2 kan 700. Sedangkan harga HP-nya kisaran 800 atau 900. Itu suatu dilema sebenarnya bagi tukang servis. Tentunya yang saya bilang ini tukang servis yang profesional ya. Karena tukang servis yang profesional itu biasanya ya satu, dia bertahan di harga. Karena rumusnya memang 2 kali ganti LCD untuk rumus keuntungannya. Kecuali tukang servis yang memang abal-abal, dobol, dan cenderung goblok sebenarnya. Apakah ada? Banyak. Kenapa? Untung 50.000, 100.000 sudah diambil. Saya pastikan itu bukan tukang servis profesional, tapi tukang servis yang mendekati goblok. Kenapa saya bilang mendekati goblok? Percayalah, tukang servis yang semacam itu, seandainya Anda komplain, pasti lari. Sekali lagi, seandainya Anda komplain terjadi masalah, pasti lari. Saya pastikan 100% itu, bukan hanya 99%. 100% pasti lari. Memang dilema ya, bagi yang dilema khususnya yang dihadapin teman-teman di tukang servis yang profesional ini, persaingannya dia justru bukan persaingan yang sehat ya. Tukang servis profesional bersaing dengan bukan tukang servis ya, maksud saya ini adalah teknisi profesional bersaing dengan tukang servis goblok. Jadi kalau tukang servis atau teknisi yang profesional dia harganya 2 kali lipat dari harga LCD, maka tukang servis si goblok ini dia misalnya modalnya 300, ya mungkin 400.000 atau 350.000 sudah diambil. Dengan alasan apa? Dengan alasan daripada nggak ada kerjaan, satu, daripada istrinya nggak makan. Iya betul, itu alasan sebenarnya seakan-akan masuk akal. Seakan-akan loh ya. Seakan-akan masuk akal. Tapi percayalah, kalau Anda menemui tukang servis semacam itu dan Anda komplain, maka akan lari. Dan kerugiannya di mana? Kerugiannya justru ada di pihak user sendiri. Jadi tolong hati-hati ya bagi teman-teman user, itu tolong hati-hati dan dipikirkan karena kualitas LCD ini dan juga kita nggak bisa membandingkan antara teknisi A dengan teknisi B. Begini guys. Kadang-kadang bunyi tokek ya. Itu ada bunyi tokek ya, sudahlah itu ciptaan Tuhan juga. Biarkanlah dia berbunyi. Kadang-kadang begini guys. Kualitas LCD itu kadang-kadang setiap kali pengiriman itu berbeda-beda. Bedanya gimana? Kadang-kadang ada user yang bilang, "Mas, saya baru ganti LCD di tukang servis A, di teknisi A. Kok kualitasnya jelek sekali ya?" Dan habis itu ganti LCD ke kita. "Mas, LCD-nya yang kemarin aku ganti bagus loh," katanya. Itu sebenarnya untung-untungan juga. Kenapa? Bukan kualitas LCD kita yang bagus. Kebetulan aja tukang servis atau teknisi A itu dapat barang yang jelek. Sedangkan kita kebetulan aja dapat barang yang bagus. Kadang-kadang satu distributor itu barangnya beda-beda. Tergantung stok ada di Cina. Yang ada di Cina. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa HP ini semuanya spare partnya dari Cina ya. Termasuk iPhone. Itu juga dari Cina untuk semua jenis spare partnya. Dan itu ya kita cari tahu sendirilah produk Cina seperti apa. Jadi tidak perlulah komplain sana komplain sini, karena apalagi kita berhadapan dengan teknisi-teknisi yang ruwet. Teknisi-teknisi ruwet itu gimana? Kadang-kadang tidak saling mendukung. Kadang-kadang habis ganti LCD di tempat kita, lo kok sudah belum 1 bulan kok sudah mati. Nah, tentunya konsumen itu hilang kepercayaan ke kita. Dibawalah ke tukang servis B. Di tukang servis B bukannya langsung diganti, malah dikomporin dan ngomong yang enggak. Kadang-kadang memang itu tukang servis itu barangnya jelek. Kenapa? Hanya untuk mendapatkan kepercayaan yang mungkin justru mengorbankan teman atau teknisi lain. Itu sangat banyak sekali. Padahal dia sendiri kadang-kadang juga mendapatkan barang yang jelek.
Coba bayangkan kalau gantian itu dikomplain seperti itu dan kita bilang seperti itu, tentunya dia akan juga merasa nggak nyaman atau merasa nggak enak. Jadi itu aja sebenarnya yang perlu dipahamin bagi teman-teman user khususnya ya, user khususnya. Masalah kualitas LCD ini, selama itu HP-mu sudah pernah jatuh dan pernah diganti LCD, itu HP-mu tidak bakalan normal 100%, karena memang semua LCD yang pernah diganti tidak ada yang original. Sekali lagi, kalau kurang dengar, tidak ada yang original. Jadi kalau kualitasnya itu hanya dari segi tahapan kualitas. Mungkin ada yang grade A, atau mungkin ada yang grade B, atau mungkin grade triple A, atau apapun namanya. Itu tergantung kualitas. Bahkan yang dibilang original pun sebenarnya itu bukan original. Cuma kualitasnya memang jauh lebih bagus daripada yang paling jelek ya, yang paling bagus daripada yang paling jelek ya pasti iya. Tapi yang jelas itu adalah kualitas yang terbaik di distributor, itu yang dibilang original, padahal ya bukan juga. Sekarang kita buka-bukaan aja lah. Karena akhir-akhir ini banyak sekali, khususnya teknisi-teknisi pemula, bukan kita menjatuhkan teknisi pemula ya, banyak sekali itu teknisi abal-abal yang sekedar bisa buka LCD, habis itu memberikan sesuatu yang kadang-kadang untuk menggait pelanggan itu menjatuhkan teknisi-teknisi yang memang sebenarnya lebih profesional dari dia. Sebenarnya itu ya perlu dihindari juga. Tapi yang jelas banyak teknisi yang pinter, tapi jarang teknisi yang jujur. Sekali lagi, banyak teknisi pinter, jarang teknisi yang jujur. Nah, itu user juga harus pinter ya. Harus pinter, coba tanya hatimu, bener nggak kalau diperbaiki di sini, bener nggak ini teknisi semacam ini, ya itu kembali ke pelanggan sendiri. Jadi bagi teman-teman teknisi, sekali lagi kalau memang menghadapi masalah-masalah seperti itu, ya mendingan jujur dan transparan. Bukan kita menggurui, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang komplain, khususnya subscriber saya yang komplain yang begini-begini, teknisi sana, teknisi segini, yang saya juga nggak sepaham. Sebenarnya ya namanya user kan kadang-kadang ya ada aja lah yang komplain seperti itu. Kembali lagi ke user ya, intinya Anda harus jadi pembeli yang cerdas. Dan ini kebetulan di tempat saya sendiri satu hari ini saya ganti LCD lebih 5 ya, termasuk iPhone. Nah ini termasuk iPhone, dan ini juga masih banyak sekali yang belum kita ganti, ini belum kita belanjain. Dan sekali lagi, dari sekian banyak produk ini tidak ada yang original. Itu aja sebenarnya, tidak ada yang original. Pintar-pintar Anda. Jadi biar ke belakangnya tidak komplain. Karena kalau LCD yang original, ini Anda getuk aja pakai ini ya, itu nggak pecah bro. Tapi coba yang sudah digantian, boro-boro diketuk seperti ini, jatuh dari tempat tidur tek, atau mungkin Anda masukkan ke kantong, ada kunci di situ, itu udah pecah. Jadi maksud saya ini, komplain boleh, tapi jangan, ya yang sewajarnya lah. Komunikasi yang baik dengan teknisi. Jadi tidak berat sebelah, user menyalahkan teknisi dan teknisi juga mencari-cari supaya nggak dikomplain, itu juga nggak bagus. Yang penting intinya adalah saling memahami. Karena percayalah itu, kalau bagi saya sih tidak ada teknisi yang pinter banget, itu nggak ada. Tetap aja itu kalah sama rezeki. Karena mau muter di mana saja, kalau memang itu sudah rezeki kita, tentunya akan sampai juga ke tangan kita. Saya sering ngadepin begini, di servis di tempat A gagal, di tempat B gagal, sampai ke tangan saya itu HP nggak saya apa-apain, cuma saya bongkar baterainya, saya cas, itu HP sudah hidup normal, padahal nggak saya servis apa-apa, cuma sekedar bongkar baterai, colokin lagi, itu sudah normal. Artinya kenapa? Ya memang itu rezeki saya, mau muter ke teknisi A, ke teknisi B, kalau memang itu rezeki saya, tidak mungkin itu bakalan tertukar. Emang sendal jepit bro, kecuali kalau sendal jepit kalian mungkin pergi sholat Jumat, ya mungkin bisa tertukar. Ya rezeki bukan seperti sendal jepit. Jadi bagi teman-teman teknisi, nggak usah takut lah, nggak usah takut juga rezekinya bakal terambil. Intinya adalah bersaing secara sehat. Yuk kita sama-sama mencerdaskan bangsa. Kalau memang itu harganya memang mahal, ya sudah, nggak usah terlalu, maksudnya tidak usah
menjatuh-jatuhkan harga, tapi yang jelas adalah masalah harga nggak masalah, yang penting adalah kepuasan konsumen. Oke, itu aja yang perlu kita bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan di hari ini, silahkan komen, like, dan share. Dan kalau memang Anda tidak setuju dengan pernyataan saya dan mau baku hantam ya, silahkan aja di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu-satu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih.